Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih yang sudah hadir hari ini. Kelas 5 memang luar biasa. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, biar pembelajaran yang kita lakukan hari ini mendapatkan keberkahan, ilmu yang Bapak berikan bermanfaat, baik di dunia maupun di akhirat, lebih baik dan sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah selesai berdoa. Kita akan melakukan absen dulu. Siapa di antara kalian yang tidak hadir? Kalau misalkan ada yang tidak hadir, cukup kasih tahu teman semejanya dan bilang tidak hadir, gitu ya. Kita absen terlebih dahulu. Awas, sekarang lagi musim batuk flu ya, jadi tolong jajannya dijaga, jangan terlalu banyak makan es, jangan terlalu banyak makan gorengan, pada batuk semua. Apa-apa ya, nanti di rumah diobati ya. Sekarang tanggal 26 Agustus tahun 2025, Bapak absen dulu. Abrisam, Yudhistira juga hadir, Kaneti, Susanti, Revaldi, Asifa, Suyitno, Nafisani, Rianto, Anastasia, Chandra, Otnat hadir, Adit, David, Dede Evi, Dudin Hermawan, Zamorano, Anugrah, Ramadan, Nova Driansyah, Huda, Syaputra, Okto, Pratama, Arifin, Ajing, Niko, Riansyah, Zaidan, ya Zaidan juga hadir ya. Adelia, Aujia, kemudian Rizky juga hadir. Tanjung kayaknya lagi sakit, mudah-mudahan cepat sehat ya. Kemudian Aprilia, Wandi, Al-Fatih, Nazifatu, Dewi, Sari, Belintan, Supri, Al-Kodli, Gumilang, Ayubi, Tegar juga hadir. Alhamdulillah. Ada teman kita yang tidak hadir dikarenakan sakit. Mudah-mudahan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Apakah siap belajar hari ini? Materi kita adalah mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Kemarin juga kita sudah belajar coding tentang pemanfaatannya, kemudian etikanya. Nah, sekarang kita akan belajar coding lanjutan dari minggu kemarin mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan atau KA. Seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin bahwa kecerdasan buatan itu kalau dalam bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Kalau dalam bahasa Indonesianya sadurannya adalah KA, kecerdasan artifisial. Nah, apa sih manfaatnya, kemudian bisa nggak menimbulkan efek kerugian buat kita?
Sesuatu barang yang diciptakan oleh manusia pasti punya nilai manfaat dan pasti punya nilai kerugiannya. Tergantung kita, apakah kita memanfaatkan teknologi itu untuk belajar, apakah memanfaatkan teknologi itu untuk berbuat yang tidak senonoh, maka tergantung kita sebagai pemegang senjatanya. Kita megang senjata, bisa saja melukai orang lain, berarti senjata itu dimanfaatkan untuk yang tidak benar. Kalau senjata dimanfaatkan untuk membela, misalkan kalau Bapak polisi megang senjata, tentu kewajibannya untuk menertibkan keamanan. Begitu juga dengan kecerdasan artifisial. Bahkan ada para tokoh yang berpendapat bahwa kecerdasan artifisial itu lebih dahsyat dari bom nuklir. Sekarang kalau kita perhatikan di media sosial kayak TikTok, kayak Instagram, orang yang tidak fasih berbicara bahasa Arab, berbahasa Korea itu sangat fasih mereka. Kenapa? Karena ada diedit menggunakan kecerdasan artifisial. Zaman dulu orang edit video, bikin lagu, bikin animasi manual. Dimulai dari gambar, perlahan, kemudian dari gambar itu mereka menyiapkan kertas 4 fps. Nah, kertas fps itu digambar per lembar. Tiap gerakan itu gambarnya satu. Kalau misalkan gerakan mukul, maka perlu berapa kertas? 1, posisi awal, 2, 3, 4. Semakin banyak kertas yang digunakan, gerakannya semakin smooth. Tapi kalau semakin sedikit kertas yang digunakan, maka gerakannya akan kasar. Nah, gitu. Tapi kalau kertasnya banyak, maka akan terasa smooth. Nah, itulah penggunaan kartu. Tapi dengan berjalannya teknologi, banyak orang kartunis, banyak orang yang buat kartun, cukup bermodalkan KA. Tinggal masukkan promnya, tinggal masukkan perintahnya, jadi animasi. Bahkan sekarang ada animasi apa? April kemarin cerita sama Bapak. Yang ngebuat animasi nonton itu, yang buat AI, yang tentang kemerdekaan, merah putih. Nah, itu hasil buatan apa? Hasil buatan AI. AI yang buat. Judul film animasi itu banyak mengandung kontroversi. Kalau dilihat dari orang yang ngerti desain, banyak warna yang bertabrakan, banyak gerakan yang tidak smooth. Tapi lihat, AI yang diciptakan manusia mempermudah manusia, tapi belum tentu cocok untuk semua orang. AI yang digunakan memang membantu, ya membantu. Itu berarti dari ajas manfaatnya. Cocok tidak? Tidak. Kemudian apakah AI bisa menggantikan guru? Tidak. AI itu hanya mesin yang tidak punya hati. Kalau guru bukan mesin, manusia yang punya hati. Kalian pernah Bapak kasih tugas di Google Classroom. Itu di Google Classroom kalau menu guru ada penilaian otomatis. Tinggal Bapak klik nilai otomatis berdasarkan jawabanmu, maka si AI akan meng-create suatu sistem, nanti nilainya akan muncul sendiri. Pertanyaannya, apakah ketika Bapak ngeklik tombol menu auto nilai itu adil bagi semua orang? Tidak. Bisa saja yang jawabannya panjang tapi tidak nyambung dapat nilai gede. Bisa saja yang jawabannya pendek tapi nyambung ke materi, jawabannya kecil. Nah, itu AI. Fungsi guru sampai kapanpun tidak bisa digantikan oleh AI atau kecerdasan artifisial. Tapi kecerdasan artifisial bisa membantu guru, bisa membantu siswa, bisa membantu semua orang yang bisa memanfaatkannya. Teknologi sekarang itu kalau kita tidak kuat-kuat akan menjadi bumerang, senjata makan tuan. Jadi senjata yang digunakan untuk melukai orang, tapi justru berbalik untuk menyerang diri sendiri. Itu namanya senjata makan tuan. Nah, itulah prolog pembukaan untuk materi kita kali ini. Kita lanjut. Judul materinya kita akan belajar yang namanya pemanfaatan kecerdasan buatan atau KA. Apa tujuannya kita belajar manfaat kecerdasan buatan itu? Yang pertama, mengenal konsep dasar kecerdasan buatan, menjelaskan pengertian bahasa sederhana. Jadi kalian tahu KA itu KA apa? AI atau singkatan artificial intelligence. Tapi kalau kita tanya
AI itu apa? AI itu nggak tahu ya apa ya. Nah, kita akan belajar hari ini. Sehingga ketika suatu saat kamu ditanya sama orang yang lebih tua atau sama adikmu, tetanggamu, nah, no, AI itu apa? Kalian bisa menjawab. Tujuan kita belajar pemanfaatan ini. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi contoh pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari seperti pada HP, game, transportasi, pembelajaran, dan rumah pintar. Memilah-milah, mengidentifikasi, ini AI yang dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Ini AI yang dimanfaatkan untuk HP, game, transportasi, pembelajaran, dan rumah pintar. Kalau berbicara rumah pintar, kira-kira ada AI yang bisa bekerja nggak? Zaman dulu, kunci pintu ceklek-ceklek. Ya nggak? Tapi sekarang, begitu masuk rumah, diusap sedikit, keluar tombol kode. Masukin. Ketika masuk, kebuka pintunya. Nah, itu pemanfaatan AI. Ada juga pemanfaatan AI sensor gerak. Orang-orang kaya biasanya memasang sensor gerak diarahkan ke radius 90 derajat. Jadi ketika ada orang masuk tanpa menyentuh bel pun, mereka akan ngomong apa berbunyi siapa tuh? Ting tong, assalamualaikum, tanpa menyentuh bel. Itu namanya AI menggunakan sensor gerak. Jadi kalau zaman dahulu belendi yang berarti bel. Nyari-nyari bel, kita mana yang mau berkunjung ke rumah yang gede, gak ada belnya, assalamualaikum. Pagar gerbangnya di sini, rumahnya di sana 100 meter, yang bakal kedengaran. Tapi dengan adanya teknologi sensor gerak, maka kita bisa tahu. Bahkan CCTV yang digunakan untuk pengawas rumah kita, bisnis kita, itu bisa ngobrol langsung. Jadi kita bisa memanfaatkan CCTV, kemudian kita ngobrol dengan orang yang kita pantau. CCTV teknologi yang semakin bagus sekarang. Bahkan bisa merekam gambar dalam keadaan gelap menggunakan sinar infrared. Ya, menggunakan sinar infrared. Bisa kelihatan. Yang ketiga apa? Kita akan coba mendemonstrasikan AI sederhana melalui eksperimen. Eksperimen apa? Kita nanti akan coba bereksperimen, kemudian Bapak juga akan membagikan LKPD-nya. Kamu catat LKPD-nya, catat hasil eksperimenmu. Kita akan belajar cara kerja AI sederhana dengan cara bantuan software bernama Teachable Machine. Yang keempat apa? Mengkomunikasikan atau mempresentasikan. Nanti setelah kamu melakukan presentasi, melakukan penelitian, pengamatan, percobaan, kamu dicoba untuk mendemonstrasikan, mempresentasikan hasil eksperimen di teachable machine. Yang terakhir, kita menunjukkan sikap bijak dan bertanggung jawab. AI itu bisa sangat menguntungkan, bisa sangat merugikan. Tergantung kita. Ibaratnya gini, kalau orang ustadz bilang, Bapak pernah dengar orang berceramah, katanya hantu itu takut dengan ayat kursi, ya enggak? Tapi kenapa ketika ada orang yang kemasukan dibacakan ayat kursi, malah setannya ikut-ikutan baca ayat kursi? Berarti gimana itu? Jangan salahkan ayat kursinya, salahkan orang yang membacanya. Apakah orang yang membacanya sudah cukup dengan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah orang yang membacanya juga sholatnya masih Senin Kemis? Apalagi nggak pernah sholat? Ya pantas ayat kursi yang dibacanya tidak mempan. Jadi bukan ayat kursinya, tapi who means behind the gun? Siapa orang di balik senjata itu? Ya, orang menggunakan senjata sama-sama pistol, tapi orangnya nggak pernah latihan nembak. Jarak segini kira-kira meleset. Tapi orang yang sering latihan dan sering megang pistol, jarak segini pasti tepat. Jadi siapa orang di balik yang memegang senjata itu? Who means behind the gun? Siapa orang di balik senjata itu? Sikap bijak dan sikap bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi termasuk menjaga privasi dan tidak bergantung sepenuhnya pada AI.
Sekarang itu dulu ya waktu menjelang Idul Fitri banyak style di ChatGPT diberi style mengubah jadi kartun. Tanpa kamu sadari, kamu mengupload muka kamu ke ChatGPT. ChatGPT memanfaatkannya menampung data-data kamu, setelah itu keluarlah Google VO3 yang bisa membuat orang berkomunikasi tapi mirip-mirip. Kok mirip ya? Dari mana sih asalnya? Dari Google yang kamu upload tadi, data-data pribadi. Apalagi kamu jangan pernah mengupload ke media sosial KTP. Jangan pernah. Kenapa? Sekarang banyak orang memanfaatkan KTP untuk dijadikan pinjol, pinjaman online. Banyak kasus di Jakarta, saya tidak pernah minjem Pak, tapi KTP-nya ada. Iya, KTP-nya KTP saya, tapi saya tidak pernah minjem. Ternyata apa? Orang yang mencuri gambar foto identitas kita, diupload, dijadikan pinjol, uangnya masuk, kita yang sebagai pemilik KTP yang kena getahnya. Jadi hati-hati. Jangan sampai kita asal upload. Intinya, segala sesuatu data privasi kita jangan pernah diupload ke media sosial. Terkecuali ada beberapa mesin verifikasi yang sudah terbukti. Seperti apa? Google Classroom. Itu sudah terbukti. Aman. Ya, silakan diupload di situ. Tugas boleh. KTP boleh. Google Drive. Google Drive boleh kita mengupload identitas kita ke Google Drive. Supaya apa? Supaya kita tidak bawa identitas, tapi kita tinggal buka HP, semua file ada di Google Drive. Nah, itulah awal kita belajar pemanfaatan KI. Kita lanjut. Maka alangkah bijaknya kalau kita sebelum mulai belajar, kita harus tahu masalah kita itu di mana. Kok kita harus belajar pemanfaatan KA. Satu, pernahkah kamu membuka HP dengan wajahmu? HP Bapak itu jadul ya. Jadi, tapi Bapak pernah lihat orang buka, kalau Bapak buka HP, ngambil HP, seret pola. Ya enggak? Tapi ada HP yang keluaran terbaru, itu tinggal dibuka, diarahkan ke wajah, otomatis kuncinya kebuka. Ada nggak yang gitu? Punya di rumah HP-nya. Nah, hampir semua ada fitur itu ya. Fitur scanning wajah. Nah, itu yang dimanfaatkan untuk KA. Apa nama teknologinya? Face recognition. Jadi, si alat itu mengenali wajah kita. Bapak kalau pagi-pagi absennya kayak orang selfie, ngambil HP, tengok kanan, tengok kiri, kadang disuruh senyum sendiri di depan HP, udah kayak orang-orang rata-rata gitu. Kadang kedipan mata, tengadah, nunduk, miring kanan, miring kiri, senyum. Nah, itu apa? Teknologi face recognition. Supaya apa? Supaya tidak bisa dibaca. Sekarang Bapak tanya, efektif mana atau kuat mana pertahanannya pola dengan scanner wajah? Ya, kalau pola bisa kita lihat, misalkan si JP lagi buka pola, kita intip, kita hafalin, buka. Tapi kalau scanner wajah, masa kita baca si JP, kita ambil dulu, baca dulu scanning, enggak kan? Nah, makanya efektivitas dalam sistem keamanan face recognition menduduki peringkat pertama. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana mesin ini kok bisa mengenali wajah? Biasanya sebelum kita mengaktifkan face recognition, dia minta beberapa pose. Kita tekan alatnya, HP-nya, kemudian kita nengadah, nunduk, tengok kanan, tengok kiri, putar, supaya apa? Dari berbagai sudut bisa mengenali wajah kita. Cemberut, senyum, pakai kacamata atau tidak. Sistemnya akan menampung lebih dari 30 gambar. Sehingga ketika kita mengangkat, otomatis posisi kayak gini pun bisa kebuka. Kenapa? Karena waktu pertama kita menginput data, ada posisi ini, tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah. Tengok bawah, barangkali kita lagi membuka kayak gini, berarti kelihatan langsung ke scan. Itulah, data yang ditampung itu lebih dari 30 gambar. Jadi si alat itu
mengenali wajah kita dari berbagai sudut. Ya, kita lanjut. Sekarang kita tes dulu, apa itu kecerdasan buatan atau AI? Kecerdasan buatan adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Seperti manusia, catatannya, bukan manusia. Berpikirnya seperti manusia, betul. Bahkan kalau kamu sadar, kamu itu bisa menggunakan handphone, namanya di WhatsApp itu Meta AI, Meta AI ya. Itu kamu bisa kalau bisa lagi gabut gitu. Halo Meta, apa kabar? Kabar saya baik. Pasti dibalas. Kamu lagi ngapain? Pasti dibalas. Coba ya, iseng gitu. Kalau kamu lagi gabut, ngecat AI pasti dibalas. Kalau kamu mau nanya sesuatu boleh. Tapi ingat, berpikirnya seperti manusia, tapi bukan manusia. Kok bisa sih belajar? Ingat, namanya kecerdasan buatan pasti ada kelemahan. Kamu dikasih tugas sama Bapak Google Classroom. Sehari-hari tidak bisa menggunakan bahasa yang rapi. Tiba-tiba pas Bapak buka Google Classroom, Masya Allah, luar biasa. Bahasanya tersusun rapi. Tiap paragraf dengan paragraf satu dengan paragraf kedua tersusun rapi juga. Tapi Bapak heran, kok bisa rapi padahal sehari-hari tidak. Ada yang pernah nyoba? Ada, ya nggak jah? Tapi nggak apa-apa. Ingat, orang yang bikin alat pasti ada kelemahannya. Orang yang bikin keunggulan pasti orang akan bikin alat untuk mencari kelemahannya. Maka AI yang dihasilkan bisa kita deteksi di alat yang satu laginya. Makanya Bapak bisa tahu 80% AI generated. Kalau yang buatan sendiri, this text is purely human right. Teks ini murni ditulis tangan oleh manusia. Nah itulah. Nah, sekarang otak manusia itu belajar dari pengalaman. Kita belajar dari pengalaman nih. Kalian manusia, belajar dari pengalaman. Awas di situ lubang. Apakah kamu mau nyebrang ke situ lagi? Jangan naik motor lewat jalan A karena banyak lubang. Kamu maksa. Nggak percaya sih karena ada yang ngomongin ke situ. Ya ternyata banyak lubang. Besok akan lewat jalan A lagi nggak? Nggak akan. Nah itu berarti otak belajar dari pengalaman. Begitu juga dengan AI. Belajar dari pengalaman. Pengalamannya dari mana, Pak? Kan nggak hidup. Betul. Dari pertanyaan yang kamu ajukan tanpa kamu sadari. Semakin kamu mengajukan pertanyaan di AI semakin banyak, maka AI itu akan semakin cerdas. AI itu lahir kayak bayi, dibekali beberapa pengetahuan. Tapi ketika kamu nanya, maka AI akan belajar. Itulah kenapa AI disebut seperti manusia. Ingat ya, seperti manusia, bukan manusia. AI belajar dari data dan informasi, seperti yang Bapak bilang tadi. Kemudian AI adalah otak buatan, membantu pekerjaan manusia. Sekarang, kalau mau bikin slide seperti ini, tidak usah ngetik manual. Cukup masukkan ke AI, selesai. Kalian waktu kemarin dikasih Bapak tugas membuat poster pakai Canva. Itu juga AI. Sekarang ada mesin baru yang namanya MS Designer. Itu pengganti AI. Coba deh. Jadi dia itu bisa bikin video pendek. Bahkan konten-konten kreator itu memanfaatkan digabung-gabung gitu. Bikin video untuk anak kecil. Musuhnya emak-emak. Anak kecil kan sering nonton kartun kan. Nah, dari MS Designer itu bisa buat kartun. Bisa buat kartun. Tapi hanya kurang dari berapa ya? Kalau nggak salah hanya 30 detik. Jadi kalau kamu kreatif, bikin promptnya digabung-gabungin. Jadi 10 menit diupload ke YouTube atau diupload ke TikTok. Banyak follower, dapat endorse, cuan mengalir. Berarti itu memanfaatkan AI. Sama. Bahkan, yang lebih keren lagi, AI itu bisa memprediksi, kan kalau kita ngupload TikTok itu pasti ada hashtag ya.
Hashtag sampai banyak. P-nya berapa itu? Apalagi Bapak itu pernah diajari sama Kaneki, Pak, hashtag kreator Siga. Itu katanya banyak yang lihat. Ada lagi, FYP dong. Ada lagi, XTC, XYBJBJCC. Bener nggak gitu? Ya, XYJB. Nah, apa? XYZ, BCA itu hashtag. AI itu bisa memprediksi hashtag mana yang pada saat bulan itu, hari itu lagi naik meta AI-nya. Maka kita bisa gunakan. Itu AI. Kita lanjut. Apa contoh pemanfaatan di kehidupan sehari-hari? Pertama, HP, pengenal wajah, dan asisten suara. Oke Google, matikan HP, matikan TV. Oke Google, nyalakan lampu. Tahu nggak? Ada satu alat namanya bebek pintar. Pernah pernah viral di TikTok. Bebek pintar, ada yang punya nggak? Bapak punya. Tapi benar bisa hidupin, dicolokin ke listrik. Jadi si bebek pintar itu kayak flash disk, dicolokin ke casan HP tuh. Colok, asal nyambung ke listrik, kemudian si bebek pintar akan mendeteksi peralatan elektronik mana yang tersambung ke listrik, kemudian ngehack. Iya, dan itu berfungsi gitu. Bapak juga kaget pas Bapak main ke rumah adik Bapak di Cirebon. Bebek pintar, iya siap. Nyalakan TV. Nyala TV bener, nggak ada remote-nya. Bebek pintar, iya siap. Tambah volume, dia naik. Bebek pintar, nyalakan AC. Nyala AC yang benar. Bebek pintar, tapi selalu digunakan awalan bebek pintar ya. Bebek pintar, naikkan suhu AC. Naik biasa. Stop, dia berhenti. Nah, apa yang terjadi ini adalah pemanfaatan AI sudah sungguh luar biasa. Bisa nggak kalian bikin seperti ini? Bisa. Itu modalkan alat, kemudian diinjek perintahnya, programnya. Dan kalian bisa membuat program, bisa membuat aplikasi tanpa kamu harus bisa berbahasa coding. Apa nama aplikasinya? Banyak. Kalian bisa menggunakan coding, menggunakan ChatGPT. Kamu coba iseng, buka Canva, ada tulisan Canva AI, klik di situ. Kamu coba perintahkan, tolong buatkan saya permainan online untuk membantu saya belajar. Kamu enter, nanti keluar dia codingnya. Nanti si aplikasinya langsung jadi. Tapi belum bisa digunakan di HP. Masih terbatas di laptop atau komputer. Yang punya laptop, yang punya komputer di rumah, silahkan dicoba. Kemudian permainan game. Lawan komputer bisa berpikir. Kalau game online kita lawannya orang lain, versi online. Kan ada game offline. Ya kan? Contoh yang paling sederhana, balap mobil, anak bising offline. Akeh kan, berjubel kan. Kok bisa-bisanya si mobil yang nggak ada yang mainin tapi bisa nyalip kita? Siapa yang ngegerakin? AI. Dia akan baca, oh ternyata kita bisa melampaui kecepatan sekian, berarti otomatis mobil lawan akan tambah kecepatannya. Nah itulah kecerdasan AI. Apalagi transportasi. Kalian pernah lihat seragam biru? Gojek. Kalau sekarang Bapak ke kota besar nggak takut nyasar sekarang. Kenapa nggak takut nyasar? Asal ada HP, ada kuota, ada aplikasi Gojek. Turun di stasiun nih, turun di stasiun. Bengentat celangak sih, aduh naik mobil apa ya? Terus turunnya di mana ya? Sekarang nggak khawatir, turun di stasiun, nyantai, dengan wajah gantengnya Bapak, keluarin HP. Pesan Gojek, tujuannya kemana? Gojek datang. Atas nama Kakak Hendra ya? Iya. Mau kemana? Keliling-keliling. Boleh langsung. Nah, tidak takut nyasar, malam hari pun aman. Itu pemanfaatan AI. Yang kedua, belajar. Penerjemah bahasa soal latihan otomatis. Kalian tahu ada aplikasi Google Translate? Itu AI juga. Bahkan kalau kita ke luar negeri,
Tidak usah khawatir nggak bisa bahasa negaranya. Modal HP ngomong, saya mau nyari toilet di mana, dia akan ngomong, ngeplay sama si HP-nya, aplikasinya akan ngomong dalam bahasa Inggris atau akan ngomong dalam bahasa Arab, bisa saja seperti itu. Jadi tidak usah khawatir bepergian ke luar negeri nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jepang, nggak bisa bahasa Korea, aman selama ada HP, ada kuota. Yang jadi masalah nggak ada HP, nggak ada kuota, maksa keluar negeri, waduh bahaya itu, sampai dengan bunuh diri. Terakhir, rumah pintar, lampu, kipas, kunci pintu, CCTV, semuanya sekarang sudah menggunakan AI. Bahkan di kantor itu ada CCTV yang bisa mendeteksi seorang karyawan berapa kali dia nyantai. Dan otomatis gajinya akan langsung kepotong. Kenapa? Kamu tidak bekerja di depan pintu. Begitu dia lepas dari keyboard dan dari keyboardnya, misalkan lagi kerja di depan laptop. Begitu dia mengangkatnya kemudian rebahan kayak gini, maka si CCTV akan mendeteksi dan menghitung berapa menit dia nyantai, kemudian diakumulasi 1 bulan, potong gajinya. Makin canggih sekarang AI. Ya, hati-hati, teknologi itu makin ke sini, makin ke sana. Kita hanya di sini, teknologinya udah makin jauh ke sana. Itu pemanfaatan di rumah pintar. Boleh kita lanjut? Pemanfaatan. Nah, apa saja sih yang perlu diwaspadai? Waspada, ingat. AI itu bukan hanya untuk kita, tugas gampang, selesai dalam 3 menit. Awas, jangan bergantung sepenuhnya pada AI. Boleh nggak sih Pak kita belajar dengan AI? Boleh. Tapi gunakan prinsip 80-20. 80% itu hasil kita, 20%-nya dibantu AI. Jangan dibalik ya. Kadang orang dibalik, 80-nya AI, 20-nya kita. Seharusnya 20% itu bantuan AI, 80%-nya kita sendiri. Makanya diperlukan setelah kita menanyakan sesuatu ke AI, cek ulang. Sesuai tidak konteksnya. Bisa nggak buat soal otomatis? Bisa. Bapak sering buat otomatis, bahkan kemarin Bapak buat aplikasi buat otomatis, kayak cerdas cermat. Itu otomatis. Kita tinggal memasukkan tim, selesai, poin terakumulasi, masuk ke leaderboard, poinnya bisa dibelanjakan di avatar. Sama, itu juga buatan AI. Kemudian yang paling penting, jaga privasi, jangan sembarangan membagikan data pribadi. Ada yang punya Instagram di sini? Instagram, TikTok, awas ya, mohon maaf, Instagram, mohon maaf, banyak kan kalian temui gambar-gambar orang dewasa yang tidak sesuai kamu lihat. Hati-hati, jangan sampai kalian asal mengupload foto ke Instagram, fotonya diunduh sama orang lain, mukanya kamu, badannya orang lain. Ada kasus di TikTok sekarang, itu lagi viral, SMA. Bapak tidak bisa menyebutkan SMA mana. Si wajahnya wajah SMA, anak SMA perempuan, badannya orang lain, itu viral. Dan editannya itu sempurna banget. Tidak jelas, tidak terlihat jelas apa hasil editannya. Ternyata diselidik-selidik. Akhirnya apa? Si anak yang jadi korban mau dikeluarkan dari SMA-nya. Tapi ditanya dulu sama bapak gurunya, apakah betul ini? Dia tidak mengaku. Kok tidak mengaku? Ini kan foto kamu. Iya, ini muka saya, tapi badannya bukan badan saya. Tahu dari mana Pak? Lihat, badan saya pendek Pak. Modelnya tinggi. Akhirnya percaya, ternyata diselidiki, buatan AI, diedit oleh AI. Yang editnya siapa? Oknum gurunya, iseng-iseng. Nah, berarti itu pemanfaatan AI-nya dalam kategori baik apa buruk? Sangat buruk lagi, bukan buruk lagi, sangat buruk. Buruk kuadrat, buruk dikali buruk. Hati-hati. Dan tolong yang anak perempuan dan yang anak laki-laki, ketika kamu posting sesuatu di Instagram, di foto, mohon maaf ya, gunakan budaya ketimuran dengan tetap menutup aurat. Oke? Kenapa? Siapa tahu ada orang jahat yang berniat menghancurkan nama baik kamu. Bapak pernah lihat loh foto bapak sendiri, pas di Google iseng nama Hendra, keluarnya apa? Hendra, diedit apa coba?
badannya pendek, lagi manggul apa namanya, lagi manggul dagangan, badannya pendek kita foto, foto saya ternyata iya ada orang iseng, tapi ya nggak apa-apa, yang penting bukan bapak. Ada, coba nggak tahu masih ada apa nggak? Ketik di Google Hendra gitu ya. Iya, coba ada foto bapak biasanya di situ. Orang lagi jualan tapi fotonya foto bapak, hitam lagi orangnya. Bener, tapi ya nggak apa-apa, yang penting bukan bapak itu. Tahu keisengan siapa? Nah, kita akan coba bereksperimen. Bawa laptopnya masing-masing, nanti kita buka sama-sama. Satu, bagaimana kita akan mengaplikasikan suatu situs yang bernama Teachable Machine. Kemudian kita akan belajar bagaimana menentukan pola wajah dan si AI mengenali wajah kita. Kemudian dari itu ada menu pilih image. Bisa dari foto yang ada di laptop, bisa juga foto langsung kita menggunakan webcam yang ada di laptop masing-masing. Kemudian ada label tersenyum dan tidak tersenyum. Nanti kamu di depan webcam senyum, tidak tersenyum, cemberut, biar AI mengetahui. Latih mesin dengan foto. Kemudian uji hasil pelatihannya. Kemudian kalian akan menjawab pertanyaan refleksi yang ada di LKPD kalian masing-masing. Tinggal dijawab ya. Nah, hasil eksperimen ini kamu tuliskan di LKPD yang sudah Bapak bagikan, kemudian jawab. Ya, kerjakan berkelompok. Oke? Tapi sebelum mengerjakan berkelompok, kita dulu lanjut dulu nih. Ada beberapa slide lagi yang belum Bapak sampaikan. Kemudian setelah melakukan eksperimen, kamu presentasikan hasilnya di depan. Ketua kelompok silakan untuk mempresentasikan, membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya. Kemudian ada nggak ide tambahan yang bisa dimasukkan ke AI? Misalkan AI ini kurang teliti ketika cuacanya gelap atau ketika lampunya tidak terang. Silakan dimasukkan idenya. Kemudian refleksi dan etika penggunaan KA. Kalian wajib berdiskusi dengan kelompok, tidak ribut, saling menyumbangkan ide pemikirannya, dan gunakan prinsip sikap yang benar, bertanggung jawab, hati-hati, dan bijak dalam menggunakan teknologi. Penutup, nanti kalian di LKPD membuat kesimpulannya. Kesimpulan sementara dari Bapak adalah 1. KA dapat membantu manusia dalam banyak hal. Yang kedua, kita harus memahami cara kerjanya. Yang ketiga, gunakan teknologi secara bijak. Dan selesai. Nah, sekarang Bapak akan coba praktekkan cara penggunaan Teachable Machine. Silakan yang sudah membawa laptop ketua kelompok, masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1 kumpul di sini. Kelompok 2, 3, dan 4. Silakan untuk bertukar posisi atau kumpul bersama kelompoknya, tapi tidak ribut. Silakan. Awas, ada kabel. Jadi langsung dibuka ini. Dibuka. Awas, hati-hati. Nanti sambil dipraktekkan, ya, Bapak sambungin dulu ke wifi, nyalain dulu. Laptopnya nyalain dulu. Yang sudah nyambung ke wifi berarti enak tuh. Yang belum nyambung ke wifi, dibuka laptopnya. Silakan. Nggak apa-apa, masalah. Kalau misalkan ketuanya ada anggotanya yang pengen membacakan, nggak masalah. Bebas, itu kan hanya awalan dari Bapak. Sudah nyambung ke wifi kelas?
Belum lagi loading ya. Nanti kalau sudah nyambung semua, Bapak akan coba praktekkan caranya. Pertama sudah nyambung Pak ke wifi kelas Pak. Oh masih, oh udah pernah di sini ya, udah pernah. Oke berarti ini udah pernah belum? Ini udah pernah? Udah pernah belum? Kalau udah pernah dibawa, dia otomatis nyambung. Pernah ya kalau nggak yang dibawa? Kayaknya udah deh, kayaknya udah. Ruang ANBK, iya betul. Nah Jumi udah pernah, dulu udah pernah deh, masih kedetek nggak tahu. Kayaknya udah nyambung ya dia. Nah yang belum siapa itu? Udah pernah nyambung dulu ya? Baru lagi laptopnya? Baru lagi? Di situ aja, takut jatuh. Kita cek. Ini baru kayaknya wifi apa? Laptopnya. Bentar, Bapak sambungin dulu. Takut jatuh, Bapak simpan di sini. Yang lain tunggu ya, Bapak nyambungin satu laptop lagi. Oke, silakan. Sudah nyambung. Hati-hati jatuh ya. Baik. Pertama, kalian buka yang namanya Google Chrome. Sudah? Sudah belum? Boleh berkumpul di depan ya, di depan dekat laptop teman-temannya. Tapi nanti kalau sudah Bapak kasih tahu ya. Jadi buka semuanya Google Chrome-nya. Nah, kemudian di pojok ini di atas, ketikkan Tea Cable Machine. Tea Cable Machine. Teachable Machine. Kemudian diklik. Nah, muncul kayak gini. Tulisannya gini, ketikkan aja di sini nih. Tea Cable Machine. Udah? Keluar? Tidak keluar? Nah, kalau sudah keluar, diklik atas ini. Yang ini, lihat di atas. Klik. Nah, udah muncul sama kayak gini? Sudah? Sudah. Nah, klik Get Started. Terus, udah pilih Image Project. Yang ini nih, Image Project. Udah, klik Chess. Nah, sekarang yang pilih yang standar. Udah, PJ. J. Nah, kemudian ada tulisan webcam ini, Z. Z, PJ. Nah, kalau kayak gini, muncul kayak gini, tulis allow visiting the site. Chess. Nah, langsung ya. Nah, tugasnya pertama, siapkan dua kelompok, berapa orang ya? 3 orang. 3 orang dalam kelompokmu dicoba untuk melatih AI. Caranya gimana? Perhatikan. Pertama, di tombol atas ada tulisan, ada lambang pensil. Oke? Ya, ada. Siapkan 3 atau 4 orang timmu. Kemudian orang pertama yang akan jadi model siapa? Contohnya orang pertama Pak Hendra. Pak Hendra. Kemudian Pak Hendra menghadap supaya lurus dengan webcam Pak Hendra, oke?
Kemudian di sini ada hold to record. Artinya apa? Tahan, jangan dilepas. Tahan, otomatis. Nah, akan terisi. Kemudian, sudah dilakukan? Hah? Enggak keluar fotonya. Nanti nggak apa-apa. Yang sudah keluar siapa? Oke, nanti Bapak perbaiki ya. Nah, kalau sudah, pencet train mode. Train mode. Satu orang lagi nih. Tiga orang sama 4 orang. Klik di bawahnya nih. Jadi setelah foto, klik di bawahnya siapa nama modelnya. Silakan, sampai 4 orang. Silakan berkumpul. Yang tadi yang error di mana? Ini satu kelompok tidak? Nah, kalau satu kelompok, kalau itu error, nah, ini ketutup, coba dibuka. Tadi webcamnya jalan nggak? Kebuka, harusnya kebuka nih. Webcam, ses. Halo. Kayaknya webcamnya error nih. Jadi kayaknya error webcamnya. Siapkan 4 orang. Kayaknya ini webcamnya error. Nggak apa-apa, pakai yang ini aja. Silakan 4 orang, kemudian dideteksi. Bisakah mendeteksi? Semakin banyak, semakin teliti dia. Jadi ketika ngambil gambar, yang lain minggir dulu. Get started. Image project standar. Nah, webcam. Halo. Nanti ketika ngambil gambar, satu orangnya mundur ya. Oke? Yang sudah berhasil 4 orang dimasukkan, kasih tahu Bapak. Misalkan ini kelompok 1, coba yang kelas 2-nya Bapak minta Asi sini Asi sini bentar, biar orang lain tahu bedanya. Kelas 2, Asifa misalkan, Asifa. Oke, duduk di sini Asifa. Tengok kanan, tengok kiri ya. Siap? Tengok kanan, tengok kiri, terus atas bawah. Nah, udah cukup. Nah, dah. Nah, Bapak di sini, coba perhatikan dulu sebentar. Bapak di sini menyiapkan 2 kelas. Harusnya yang Bapak tugaskan adalah 4 ya, 4 orang ya. Nah, setelah 4 orangnya cukup, klik train model, chess. Nah, lagi melatih training, bukan training ya. Kalau training celana ini training, melatih. Nah, dah. Kemudian kita cek outputnya ini. Wah, ternyata benar Pak yang belakang yang keluar. Ya enggak? Nah, coba Asi duduk sini Asi. Apakah Asi Pak yang keluar? Asipa kosong padahal nggak ada posisinya. Oh, otomatis 100% yang keluar adalah Asifa. Oke, silakan. Lakukan 4 orang. Setelah selesai akan Bapak cek ya. Yang sudah siap, yang sudah selesai. Silakan. Silakan berkumpul. Ya, 4 orang. Baru 2, satu lagi siapa yang jadi itunya?
Tambah bawah. Add class. Nah, siapa? Kelas 3 ya, siapa? Jangan dua orang, kalau dua orang nanti error dia. Harus satu orang. Siapa yang mau kelas? Siapa yang pertama? Jadi Ajwa sambil ditahan ini ya. Tahan, tangan kanan, atas. Oke, udah selesai. Nah, lepas. Ininya kamu rubah kelasnya. Nah, kasih nama Ajwa. Oke, dah ya. Kemudian ke bawah. Tambah lagi, siapa lagi mau jadi, kasih nama dulu. Silakan. Kalau sudah 4 orang, kalau yang lagi diambil di belakangnya usahakan kosong ya, jangan ada orang. Yang sudah empatnya, keempat-empatnya, 4 orang temennya boleh. Ini kelompok mana? Boleh langsung gabung. Boleh langsung gabung situ. Di situ boleh. Boleh aja lah. Udah 4 orang. Nanti dulu ya. Boleh langsung gabung ke situ. Jangan di-delete lagi. Ada berapa orang? 1 Anggita, 1 Abrisam, 2 Aca. Nah, kalau sudah 4 orang, coba klik train model. Don't show again. Train model. Klik don't show again. Error apa? Nggak ada internetnya, hilang. Ya, udah selesai. Bentar ya, Bapak. Bapak ini, jangan ketekan. Harus disabut dulu aja ini. Ikut. Oh, ini kayaknya udah mulai rusak laptopnya ya. Pernah rusak atau gimana laptopnya? Nggak jalan ini ya. Nggak jalan kalau harus pakai itu ya. Oh, ini jam. Tolokin lagi nanti ini. Oke, sip. Nggak ada ini juga. Itu nggak ada. Kok nggak ada sih? Nggak keluar. Coba perbaiki dulu. Siapa yang sudah? Ini boleh gabung ke kelompok ini bukan? Kelompok ini, coba boleh gabung situ. Siapa yang sudah? Ada error nggak? Error karena banyak wajah yang nongol, jangan ada yang nongol kalau lagi di stand. Bener nggak? Bener ya? Oke, bener berarti Ikram, bener kan? Nah, sekarang tes ke semua orang yang masuk situ apakah berhasil? Berhasil. Nah, berarti ulangi lagi. Berarti si Nafid gambarnya kurang banyak sehingga si AI tidak sesuai. Coba ulangi lagi. Bagi si Nafid siapa yang tidak sesuai? Udah berapa orang? Udah 4. Klik train model. Udah dimin training. Ada error enggak? Banyak gambar.
Semakin banyak gambar yang dimuat, semakin presisi AI yang digunakannya. Boleh gabung ke depan, boleh gabung ke situ. Ini kelompok ini, gabung ke sini ke depan. Udah 4 orang, apalagi proses. Lagi training udah biarin aja. Ya. Mana? Gak apa-apa ikut ke sini. Udah biarin. Jarang ya? Gak apa-apa, ulang lagi kan udah bisa. Ya. Yang sudah berhasil siapa? Yang sudah berhasil? Kalau yang sudah berhasil boleh teman-temannya kalau pengen wajahnya dimasukkan ke situ diganti. Yang belum masuk ke situ, 4 orang gantian, silakan. Sambil nanti ketua kelompok LKPD-nya diisi ya. Oke? Boleh ganti model. Boleh ganti model. 4. Setiap kelompok wajib mencobanya ya. Jadi wajahnya berbeda-beda. Silakan. Nah, kasih nama bawah. Siapa namanya? Ini boleh di sini gabung. Boleh di sini gabung. Kamu sakit mau pulang tak? Kalau sakit gak apa-apa, pulang aja. Kalau lagi ngambil gambar di belakangnya itu orangnya kosong biar tidak error. Siapa? Sambil LKPD-nya dikerjakan. Coba Bapak pengen lihat yang ini itu kenapa bisa error ya? Kayaknya webcamnya ini. Webcamnya error padahal di sini udah nyala kan tuh ya. Webcamnya error bermasalah ini. Di servis aja. Paling 50.000. Ya. Usahakan semuanya mencoba ya. Bapak kelompok. Nah ini nih, kelompok ini jangan ngumpul. Udah 4 orang. Udah di training. Akurat tidak? Akurat tidak? Ini siapa yang muncul? Viral. Coba ganti orang benar akurat tidak? Coba. Sambil nanti ketua sambil diisi LKPD yang sudah Bapak kerjakan ya. Sudah Bapak kerja, sudah Bapak bagikan. Sudah? Apakah sudah semua mencoba? Silakan dicoba. Kita masih punya waktu lumayan banyak sih, 10 menit lagi. Jadi manfaatkan semua orang mencoba. Semua orang mencoba. Berarti kalau ketika yang hadir, yang duduk si Nafid, yang keluar si Ikram, berarti datanya Nafid, fotonya kurang banyak sehingga AI itu mendeteksi kayaknya mirip si Ikram. Siapa dia? Si Nafid. Nah, berarti apa di situ? Kemungkinan satu faktor cahaya. Coba sekarang diulang lagi. Mungkin kalau terlalu banyak, terlalu berat, coba 20 aja atau 15 coba. Coba. Kalau Bapak itu berapa ya? 20, 15 atau berapa gitu. Coba. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit lagi untuk mencoba.
Jadi gini, kemungkinan error itu kan ada di sini ya tuh, ada cahaya kan yang masuk ya. Coba biar rada-rada aman. Nah, agak di sini nih, biar dia jelaskan lihatnya. Minta kertas selembar. Minta kertas selembar ya, Jim. Minta kertas ini ya. Ya. Gini nih ya. Oke, Jim. Ya. Silakan. Udah semuanya? Sudah. Train udah di train. Udah. Kenapa nggak bisa diklik ya? Tapi benar. Train mode. Laptopnya error kayaknya nih. Harusnya dia bisa. Itu 2, 3, 4. Ini pakai apa ini? Pakai Google Chrome, pakai apa? Pakai itu Chrome. Google Chrome. Kayaknya ini error deh. Dia nggak mau. Nah, apa ya? Dia nggak mau. Kayaknya error deh ini. Coba kita pakai aplikasi yang lain. Pakai ini nih, Om. Coba nanti ya dia. Kalau dia pakai ini kan dia udah kelihatan error ya. Coba dah kita di sini. Coba di sini mudah-mudahan bisa. Coba ya. Gimana? Seperti dia. Ya sekarang sambil dikerjakan, oke? Nanti kelompok ini yang bacakan Anggita ya. Anggita mana Anggita? Ya. Anggita aja. Rating udah kelihatan. Wah. Lihat. Tapi Najipa yang masih kedetek dia pun ada baca bapak di belakangnya. Karena tapi dia lihat, nah, wis, mantap. Sambil kerjakan. Jangan terlalu banyak, berapa itu? 20 atau 15. Tapi udah mulai teliti ya? Belum. Yang lainnya di belakang di minggir biar dia fokus satu wajah. Agak deket, jangan terlalu jauh. Oke. Waktu mencobanya sudah selesai. Sekarang kalian kerjakan LKPD-nya. LKPD-nya mana? Kamu bacain nanti ya. Silakan kerjain LKPD-nya 5 menit cukup. Kerjakan LKPD-nya. Diskusikan. Bapak kasih timer.
5 menit cukup lah, 6 menit cukup ya, dikit kok. Nanti begitu kalian mempresentasikan hasil uji coba kalian, sekaligus kalian langsung memberikan refleksinya ya. Di lembar KPD sudah ada refleksinya, jadi tolong semuanya dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Silakan didiskusikan. Matiin aja jangan laptopnya itu aja, yang ini. Kalian baterainya. Nah, ya. Apa itu aja? Ya, masih ngelag gue ya? Masih ngelag. Tapi lumayan sekarang agak bener kan? Karena tadi saya kedua mungkin terlalu jauh, harusnya mukanya kayak gini nih. Jelas. Kerjakan oleh ketua kelompoknya, biar KPD-nya ya, nanti dibacakan. Ada pertanyaan, nanti kamu bacakan pertanyaan, jawabanmu apa. Kamu, bagus sudah dijawab nih. Ini kan pertanyaannya, jawaban kamunya kan. Oke, bacakan pertanyaannya. Waktunya 4 menit lagi. Silakan. Ya. Menit lagi. Nanti ketua coba KPD yang mana? Kamu ketuanya kan. Nanti kamu bacakan. Nah, ini bagus kamu udah dijawab nih. Ini kan jawaban kamunya nih. Nah, kamu bacakan pertanyaan, ini jawaban kelompokmu, ya. Oke. 2 menit tersisa. 2 menit lagi tersisa. Dua menit lagi. 1 menit lagi. Cukup, silahkan matikan laptopnya, kembali ke posisi duduknya. Silakan ya. Matikan laptopnya, kembali ke posisi duduknya. Hati-hati, banyak kabel. Tertib. Awas, hati-hati. Kalau sudah, Bapak akan coba acak kelompok mana yang berhasil pertama kali akan membacakan hasil presentasi sekaligus refleksinya. Kelompok mana kita akan coba dulu. Set. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelompok ya. Siap. Kelompok yang beruntung. Ces. Kelompok 2. Silakan. Kelompok 2 membacakan. Di sini saja sih, Pak. Ya, Bapak pinjam dulu biar kelihatan. Biar kedengaran. Silakan. Ini kan pertanyaannya. Kemudian kamu jawab. Jawabanmu ini bacakan dari sini, dari orientasi sampai ke, nah ini refleksinya sampai sini. Ya, silakan, jangan cepat-cepat biar yang lain dengar.
Orientasi masalah. Pertanyaan, pernahkah kamu melihat fitur buka layar dengan wajah di ponsel? Jawaban, pernah. Saya lihat di HP ayah. Tinggal lihat kamera langsung terbuka. Pertanyaan, menurutmu bagaimana cara kerja sistem tersebut? Jawaban, HP punya kamera dan program khusus yang bisa mengingat bentuk wajah kita. Kalau cocok dengan data yang disimpan, layar akan terbuka. Eksperimen. Pertanyaan, apakah sistem bisa mengenali perbedaan ekspresi wajahmu? Jawaban, bisa. Ketika saya tersenyum, sistem mengenali. Dan kalau saya diam juga bisa. Pertanyaan selanjutnya, apa yang terjadi jika kamu mengubah pencahayaan atau posisi kamera? Jawaban, kalau saya di tempat gelap, sistem akan jadi bingung dan kadang salah mengenali. Pertanyaan, bagaimana kamu bisa memperbaiki sistem agar lebih akurat? Jawabannya adalah, saya harus menambah foto lebih banyak, misalnya wajah dari kanan, kiri, dan dengan cahaya berbeda. Presentasi hasil. Cara kerja teachable machine. Teachable machine. Belajar dari contoh foto kita. Hasil. Berhasil membedakan senyum atau tidak senyum. Perbaikan. Tambah data dan dengan kondisi. Berbagai kondisi. Refleksi. Pertanyaan, bagaimana teknologi pengenal wajah membantu manusia? Jawaban, membuat HP lebih banyak aman karena hanya pemilik yang bisa membukanya. Pertanyaan, apa resiko jika digunakan sembarangan? Jawaban, bisa disalahgunakan untuk mencuri identitas orang. Pertanyaan, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap teknologi KA? Jawaban, gunakan dengan tanggung jawab, tidak untuk hal yang buruk. Dan terima kasih tepuk tangan buat kelompok 2. Terima kasih. Selanjutnya adalah kelompok yang beruntung. Chess. Kelompok 3, siapa kelompok 3? Adelia, boleh silakan, lepas. Ini, Bapak pasang dulu mic-nya biar kedengaran. Awas kabel. Awas kabel. Iya, jangan sampai sini. Ya, dari sini. Pertanyaan sampai sini. Selesai. Ya, silakan. Jangan cepat-cepat biar yang lain dengar. Orientasi masalah. Pertanyaan, pernahkah kamu melihat fitur buka layar dengan wajah di ponsel? Jawaban, pernah. Saya lihat di HP teman. Pertanyaan, menurutmu bagaimana cara kerja sistem tersebut? Jawaban, sistem membaca pola wajah seperti mata, hidung, dan mulut, lalu menyamakan dengan data yang sudah disimpan. B. Eksperimen. Pertanyaan, apakah sistem bisa mengenali perbedaan ekspresi wajahmu? Jawaban, bisa, tapi tidak selalu tepat. Pertanyaan, apa yang sering terjadi jika kamu mengubah pencahayaan atau posisi kamera? Jawaban, sistem jadi kurang akurat, kadang salah. Pertanyaan, bagaimana kamu bisa memperbaiki sistem agar lebih akurat? Jawaban, saya bisa memberi lebih banyak contoh wajah dari sudut berbeda dan mungkin menambahkan pencahayaan. Catatan, teknologi ini tidak sempurna, masih butuh banyak data agar lebih pintar. C. Presentasi hasil. Cara kerja program belajar dari contoh, membedakan ekspresi hasil. Hasil bisa dibedakan senyum tanpa ada error. Perbaikan, gunakan dataset lebih besar. D. Refleksi. Pertanyaan, bagaimana teknologi pengenal wajah membantu manusia? Jawaban, menjaga keamanan data di HP. Pertanyaan, apa risiko jika digunakan sembarangan?
Jawaban, privasi orang bisa hilang. Wajah dipakai tanpa izin. Pertanyaan, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap teknologi KA? Jawaban, harus kritis, jangan langsung percaya 100%. Oke, terima kasih Tuhan dan Bapak. Baik, Nadia, terima kasih. Kembalikan dulu ya. Ya, silakan duduk lagi. Selanjutnya tersisa 2 kelompok. Kelompok mana? Kelompok kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 siapa? Ajin, silakan Ajin. Jangan cepat-cepat, baca yang keras supaya yang lain dengar. Ajin? Ya, Ajin ya, pasang dulu Ajin. dari Nah, sini Pak. dari sini sampai refleksi. Orientasi masalah. Pertanyaan, pernahkah kamu melihat fitur buka layar dengan wajah di ponsel? Jawaban, pernah. Saya pernah coba di HP sepupu. Pertanyaan, menurutmu bagaimana cara kerja sistem tersebut? Jawaban, menurut saya seperti ada robot kecil di dalam HP yang melihat wajah kita lalu mengingatnya kalau cocok dia membuka pintu HP. B. Eksperimen. Pertanyaan, apakah sistem bisa mengenali perbedaan ekspresi wajahmu? Jawaban, bisa. Ketika saya tersenyum, sistem bilang tersenyum. Ketika saya diam, sistem bilang tidak tersenyum. Pertanyaan, apa yang terjadi jika kamu mengubah pencahayaan atau posisi kamera? Jawaban, kalau lampunya gelap, sistem seperti bingung. Kalau saya miringkan wajah, kadang salah menebak. Pertanyaan, bagaimana kamu bisa memperbaiki sistem agar lebih akurat? Jawaban, saya akan memberi banyak contoh foto dengan berbagai gaya wajah, cahaya terang dan redup supaya sistem lebih pintar. C. Presentasi hasil, cara kerja teachable mesin seperti guru yang ngajar robot mengenali wajah. Hasil, robot bisa mengenali senyum tapi masih sering bingung. Perbaikan, latihan lebih banyak dan tambah data wajah teman juga. D. Refleksi. Pertanyaan, bagaimana teknologi pengenal wajah membantu manusia? Jawaban, membuat hidup lebih mudah, tidak perlu pakai kata sandi. Pertanyaan, apa risiko jika digunakan sembarangan? Jawaban, bisa dipakai orang jahat untuk membuka HP orang lain. Pertanyaan, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap teknologi KA? Jawaban, kita harus bijak, gunakan untuk kebaikan bukan untuk kejahatan. Terima kasih. Kemudian tepuk tangan. Terima kasih. Kelompok yang terakhir langsung otomatis kelompok 1. Oke, silakan Ria. Ya, nanti bacakan, jangan terlalu cepat ya, biar yang lain dengar. Oke, silakan Gas. A. Orientasi masalah. Pertanyaan, pernahkah kamu melihat fitur buka layar dengan wajah di ponsel? Jawaban, pernah di HP kakak saya. Pertanyaan, menurutmu bagaimana cara kerja sistem tersebut? Jawaban, kamera memotret wajah saya lalu dibandingkan dengan wajah yang tersimpan. B. Eksperimen. Pertanyaan, apakah sistem bisa mengenali perbedaan ekspresi wajahmu? Jawabannya, bisa, tapi kadang salah. Pertanyaan, apa yang terjadi jika kamu mengubah pencahayaan atau posisi kamera? Kalau gelap jadi susah. Pertanyaan, bagaimana kamu bisa memperbaiki sistem agar lebih akurat? Jawabannya, tambah lebih banyak foto latihan. C. Presentasi hasil. Cara kerja, kamera mengambil gambar, lalu AI membandingkan, lalu hasilnya keluar. Hasil bisa bedakan senyum, tapi kurang tepat kalau cahaya jelek. Perbaikan, tambah data wajah. D. Refleksi. Pertanyaan, bagaimana teknologi pengenal wajah membantu manusia? Jawabannya, membuka HP cepat. Pertanyaan, apa resiko
jika digunakan sembarangan? Jawabannya, data wajah bisa dicuri. Pertanyaan, bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap teknologi KA? Jawabannya, gunakan dengan hati-hati. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Bapak terakhir. Silakan dulu. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar mengenali dan praktek teachable mesin. Kalian juga sudah menjawab LKPD, kemudian menjawab refleksi. Kemudian kalian juga sudah mempresentasikan hasil dari eksperimen kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah cukup tertantang atau belum tertantang? Tertantang. Oke, nanti minggu depan kita akan coba menggunakan Scratch Junior. Scratch Junior. Coba belajar membuat program sederhana Scratch Junior namanya. Itu minggu depan. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Tidak ada. Karena sudah waktunya istirahat, mari kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Jangan lupa istirahat dan jangan jajan yang pedas. Jangan terlalu banyak minum es. Tunggu sebentar karena Bapak kunci pintunya ya, Bapak bukain dulu.